Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nyai Nuriyah Maksum Lasem adalah sosok waliullah yang sangat masyhur dari Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Mbah Nyai Nuriyah Maksum dikenal sosok ulama yang punya pengaruh luar biasa, melahirkan tokoh-tokoh penting yang ada di Indonesia. Salah satu putranya bernama Kiai Haji Ali Maksum menjadi Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Rais Am PBNU pada tahun 1981 sampai 1984. Ternyata sosok Nyai Nuriyah Maksum Lasem ini sebagai waliullah, perempuan yang sangat masyhur dari Lasem, Jawa Tengah ini, mempunyai 9 karomah keistimewaan yang luar biasa. Apa 9 karomah Mbah Nyai Nuriyah Maksum Lasem ini? Pertama, Mbah Nyai Nuriyah Maksum Lasem sering bertemu Nabi Muhammad SAW secara langsung. Sang suami yakni Mbah Maksum Lasem juga dikenal masyhur seorang waliullah. Mbah Maksum Lasem sering bertemu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Tapi sang istri Mbah Nyai Nuriyah ternyata bertemu Nabi Muhammad secara langsung. Terlebih saat Nyai Nuriyah ziarah di Madinah, ia langsung ditemui oleh Rasulullah SAW secara langsung, secara nyata, bukan lewat mimpi. Yang kedua, Mbah Nyai Nuriyah Maksum membuat satu kampung yang hobinya molimo menjadi kampung yang islami dan religius. Dan satu daerah ada kampung di mana penduduknya melakukan molimo secara lumrah dan biasa, sampai akhirnya penduduk tersebut putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya di tangan Mbah Nyai Nuriyah, kampung itu menjadi kampung yang religius. Molimo adalah ajaran yang sangat terkenal dari Kanjeng Sunan Ampel. Ia gabungan dari kata mo yang berarti tidak mau dan limo yang berarti 5 perkara. Maka molimo adalah tidak mau melakukan 5 perkara yang dilarang. Apa itu molimo? 1. Emoh main, tidak mau berjudi. 2. Emoh ngombe, tidak mau minum yang memabukkan. 3. Emoh madat, tidak mau menghisap candu atau ganja. 4. Emoh maling, tidak mau mencuri atau kolusi. Dan 5. Emoh madun, tidak mau berzina. Ajaran molimo ini yang melekat di satu desa tersebut akhirnya tersadarkan oleh gaya dakwah dari Mbah Nyai Nuriyah Maksum Lasem. Yang ketiga, Mbah Nyai Nuriyah dikenal sebagai perempuan yang hafal Al-Quran dan juga tafsir-tafsirnya. Tidak banyak seorang perempuan atau nyai yang hafal Al-Quran, apalagi hafal dan juga sangat paham dengan tafsir-tafsirnya. Mbah Nyai Nuriyah Maksum adalah sosok waliullah dan ulama perempuan, hafal Al-Quran dan juga sangat paham dengan tafsir-tafsirnya di berbagai kitab kuning. Yang keempat, Mbah Nyai Nuriyah Maksum dikenal luas pengetahuan kitab kuningnya. Ia bukan hanya dididik oleh orang tuanya, tapi Mbah Nyai Nuriyah dididik langsung oleh sang suami, yakni Mbah Maksum Lasem, yang memang dikenal luas pengetahuan ilmu agamanya. Karenanya Mbah Nyai Nuriyah Maksum dikenal hafalannya luar biasa, cerdas, rajin, bersih hatinya. Inilah yang membuatnya mampu menguasai banyak kitab-kitab kuning yang luar biasa seperti Tafsir Jalalain, Fathul Mu'in, Riyadhus Shalihin.
kaidah-kaidah ilmu Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, karena menguasai pengetahuan kitab kuning yang sangat mendalam itulah akhirnya banyak mengisi berbagai pengajian-pengajian, khususnya pengajian Al-Quran yang sangat digemari masyarakat pada saat itu. Yang nomor 5, Mbah Nyai Nuriyah Maksum tahu Kiai Hamid Pasuruan saat mau wafat. Satu hal aneh terjadi pada saat Kiai Hamid Pasuruan pamitan dengan Mbah Nyai Nuriyah Maksum dengan salaman sambil mencium lutut Mbah Nyai Nuriyah. Ini dilakukan oleh Kiai Hamid karena Kiai Hamid pernah dinikahkan dengan salah satu cucu Mbah Nyai Nuriyah sehingga tidak membatalkan wudhu. Selain itu, Mbah Hamid juga keponakan sepupu dari Mbah Nyai Nuriyah. Saat itulah Mbah Nyai Nuriyah menangis sambil berkata, "Ojo kesusunan Mit, Hamid, jangan terburu-buru Hamid." Hal tersebut disaksikan langsung oleh Kiai Ahmad Syakir, Kiai Zaim, Kiai Mahrus, serta Habib Idrus. Mendengar ucapan Mbah Nyai Nuriyah itu kemudian Kiai Hamid Pasuruan menjawab, "Boten Mbah, kulo sampun cekap." "Tidak Mbah, saya sudah cukup." Dari peristiwa Mbah Putri dengan Kiai Hamid Pasuruan itu menjadi tanda bahwa Nyai Nuriyah Maksum tahu persis kondisi Kiai Hamid Pasuruan saat itu menjelang detik-detik wafatnya. Setelah berpamitan, rombongan Kiai Hamid Pasuruan pulang sampai di Pasuruan. Akhirnya Kiai Hamid jatuh sakit dan kemudian dirawat di Rumah Sakit Islam di Surabaya. Akhirnya pada 9 Rabiul Awal 1403 Hijriah bertepatan dengan 25 Desember 1982, Kiai Hamid Pasuruan meninggal dunia. Nomor 6, ada santri yang menyaksikan langsung karomah Nyai Nuriyah terkait uang 1000. Diceritakan oleh Bapak Sodikin saat masih nyantri di pesantren Al-Hidayat tahun 1979. Ia pernah pada satu kesempatan di pagi hari setelah ngaji subuh bersama Mbah Maksum, sebagaimana kebiasaan para santri putra selesai kegiatan, pergi untuk sekedar jagong sambil ngopi dengan sesama santri di warung dekat pondok. Saat itu Pak Sodikin lewat depan dalam dan berpasar-pasar dengan Nyai Nuriyah. Saat itulah Pak Sodikin dipanggil, kemudian ditanyai, "Kowe nggawa duit 1000 le, kamu bawa uang 1000 nak?" Dalam hati Pak Sodikin kaget karena dirinya memang saat itu kebetulan membawa uang 1000 rupiah, dan Nyai Nuriyah dengan jelas mengetahui jumlah nominal tersebut. Maka Pak Sodikin langsung mengiyakan. Kemudian Nyai Nuriyah minta uang itu dan menerimanya sambil berkata, "Insya Allah mengko diganti lipat 10 karo Gusti Allah. Insya Allah nanti Allah menggantinya 10 kali lipat." Peristiwa itu membuat Pak Sodikin terheran-heran. Pada waktunya memang ucapan dari Mbah Nuriyah itu terbukti, karena tidak lama kemudian Pak Sodikin mendapatkan uang 10.000 rupiah. Yang ketujuh, doa Nyai Nuriyah diakui mustajab oleh Mbah Maksum. Di pesantren Al-Hidayat dahulu setiap hari selalu ada masyarakat yang sowan kepada Mbah Maksum dan Mbah Putri. Meskipun yang berdatangan statusnya adalah tamu Mbah Maksum, tapi oleh Mbah Maksum, apabila masyarakat ingin minta doa, maka dianjurkan menghadap Mbah Nyai Nuriyah. Sebagaimana yang dikutip dari Mbah Maksum, "Jaluk donga ning mbahmu wedok, doaku iki ijih manjur mbahmu." Minta doa saja ke Mbah Putri, yakni Mbah Nyai Nuriyah, doaku tidak lebih mustajab dibanding doa Mbah Putri. Setelah hajat masyarakat terpenuhi, tidak jarang dari mereka sebelum kembali pulang memberi buah tangan. Pemberian masyarakat yang lebih banyak berbentuk uang tersebut oleh Mbah Nyai Nuriyah disedekahkan atau digunakan untuk keperluan pesantren, tidak pernah digunakan untuk
pribadi. Makanya setelah Mbah Putri wafat, tidak ada warisan berupa harta kecuali ilmu, pesantren, dan pesan-pesan hikmah yang penuh makna. Yang 8, tasbih berputar di tengah Mbah Nyai Nuriyah sakit menjelang wafat. Pada saat itu Mbah Nyai Nuriyah dalam kondisi sakit. Pihak staf rumah sakit, Dr. Abu Bakar, menemukan hal janggal saat merawat Mbah Nyai Nuriyah. Dr. Abu Bakar melihat kondisi koma, tapi Mbah Nyai Nuriyah tetap memegang tasbih dan tetap berputar tasbih itu layaknya berada di tangan orang yang sedang sehat dan terjaga. Kejadian tersebut berjalan selama seminggu, hingga pada hari ke-7 beliau dirawat di rumah sakit. Tasbih yang dipegangnya jatuh, dan pada saat bersamaan Mbah Nuriyah dinyatakan meninggal dunia, insya Allah bihusnil khotimah. Pada waktu meninggalnya Mbah Nyai Nuriyah itu bertepatan dengan 21 Dzulqa'dah 1403 Hijriah atau 29 Agustus 1983. Yang ke-9, pesan seorang waliullah menjelang wafat yang luar biasa. Beberapa minggu sebelum Mbah Nyai Nuriyah dirawat di rumah sakit, Mbah Nyai Nuriyah mengumpulkan santri, putra-putrinya, dan anggota keluarganya, dan beliau memberikan pesan sebagaimana pesan yang dulu disampaikan oleh Pak Maksum Lasem, yakni menganjurkan untuk mencintai fakir miskin, menolong sesama dalam keadaan susah, meringankan beban orang lain, menerima santri yang datang meskipun tak punya dana, tidak punya uang, serta menerima dan menghormati tamu dari berbagai kalangan tanpa membedakan. Pesan yang sangat luar biasa ini membekas dalam diri keluarganya, santri-santrinya, dan masyarakat secara luas. Mbah Nyai Nuriyah Maksum, sosok waliullah sangat masyhur, hafal Al-Quran, punya pengetahuan kitab kuning yang sangat mendalam, dan menjadi rujukan masyarakat sepanjang zaman. Mbah Nyai Nuriyah diberangkatkan jenazahnya ke Lasem, dimakamkan setelah sholat duhur hari Selasa 22 Dzulqa'dah 1403 Hijriah, di samping pusara sang suami yakni Mbah Maksum Lasem, di komplek pemakaman para ulama Lasem yang terletak di utara Masjid Jami Lasem. Semoga berkahnya selalu mengalir kepada umat manusia sepanjang masa.